Pada video kali ini kita akan melanjutkan kemarin sudah dibahas tentang mitosis dan meiosis. Nah, sekarang penerapan atau aplikasi pembelahan sel. Di dalam kehidupan nyata, pembelahan mitosis terjadi ketika tubuh makhluk hidup melakukan pertumbuhan. Jadi pada saat zigot menjadi morula, morula menjadi blastula, blastula menjadi gastrula, kemudian menjadi fetus, menjadi anak-anak, menjadi remaja dan seterusnya. Ketika terjadi pertumbuhan, maka yang terjadi pada sel-sel somatis tadi adalah pembelahan secara mitosis yang menghasilkan jumlah kromosom sama, yaitu diploid. Jadi di sekujur tubuh kecuali sel gamet itu identik, sifatnya diploid, mengandung gen-gen yang sama. Sedangkan pembelahan meiosis terjadi pada peristiwa pembentukan gamet atau yang dikenal dengan istilah gametogenesis, baik itu spermatogenesis pada pria atau pada hewan jantan maupun oogenesis pada wanita atau pada hewan betina. Kita lihat diagram spermatogenesis dan oogenesis. Nanti silahkan dicari persamaan dan perbedaannya. Kita lihat yang spermatogenesis terlebih dahulu. Ada sebuah sel spermatogonium disebut dengan sel induk sperma yang bersifat diploid. Kromosomnya berpasangan. Di sini digambarkan dengan dua pasang kromosom, yaitu sepasang kromosom panjang dan sepasang kromosom pendek. Karena kromosomnya berpasangan, maka disebut bersifat diploid. Pada awalnya, spermatogonium yang dibentuk itu jumlahnya 1, tetapi kemudian akan mengalami perbanyakan diri sehingga bisa mencapai ribuan, ratusan ribu atau bahkan jutaan. Nah, perbanyakan tadi berlangsungnya bukan secara meiosis tetapi secara mitosis. Jadi dari satu spermatogonium diploid nanti membelah-belah secara mitosis akan menghasilkan banyak spermatogonium yang tetap diploid. Itu kita belum membahas tentang meiosis, baru membahas pembentukan spermatogonium dari sedikit menjadi banyak. Nah, kemudian kita lanjut. Spermatogonium diploid ini pada anak berusia kurang lebih 15 tahun, ya pada masa puber yang pertama, akan mengalami pertumbuhan. Jadi ini hanya tumbuh, tidak membelah ya. Spermatogonium diploid tumbuh dan berkembang menjadi spermatosit primer yang tetap bersifat diploid. Perubahan apa yang terjadi? Kita lihat selnya tetap 1, tidak membelah. Yang membelah adalah kromosomnya, di mana 4 buah kromosom ini masing-masing membelah menjadi 4 pasang kromatid. Setiap satu kromosom itu membelah menjadi sepasang kromatid. Jadi selnya tetap 1. Kemudian akan mengalami meiosis yang pertama, di mana spermatosit primer diploid yang memiliki 2 buah kromosom panjang dan 2 buah kromosom pendek nanti akan membelah menjadi 2 sel anakan yang namanya spermatosit sekunder haploid.
Tadi dari diploid menjadi haploid. Dimana kalau kita lihat gambarnya, yang spermatosit primer tadi panjangnya ada sepasang, pendeknya sepasang, sekarang terpisah menjadi dua. Panjangnya satu, pendeknya satu. Demikian juga yang sel anak sebelahnya. Sehingga sekarang spermatosit sekunder ini sifatnya bukan diploid lagi, tetapi sudah haploid. Nah, di meiosis 1 inilah terjadi reduksi kromosom yang sesungguhnya. Selanjutnya, spermatosit sekunder haploid yang jumlahnya ada 2 ini nanti akan mengalami meiosis sekali lagi, yaitu meiosis 2, di mana masing-masing sel anak akan membelah lagi, satu menjadi dua sehingga dua menjadi 4. Kita lihat, kalau tadi pada spermatosit sekunder itu satuannya adalah sepasang kromatid panjang dan sepasang kromatid pendek, maka pada spermatid ini yang jumlahnya ada 4, ini satuannya bukan kromatid lagi, tapi sudah menjadi kromosom, di mana setiap sel anak, setiap spermatid ini hanya mengandung 2 buah kromosom, satu panjang, satu pendek, bukan pasangannya, sehingga bersifat haploid. Kalau dilihat dari spermatosit sekunder haploid membelah menjadi spermatid haploid. Dari haploid menjadi haploid. Berarti pada meiosis 2 tidak terjadi reduksi kromosom. Kemudian masing-masing spermatid yang jumlahnya ada 4 ini nanti akan dibawa dari testis menuju ke saluran epididymis, dan di sanalah spermatid tadi akan mengalami pematangan yang dikenal dengan istilah spermiogenesis, sehingga tumbuh menjadi sperma yang sesungguhnya. Kesimpulannya, dari satu spermatogonium diploid membelah 2 kali akan menghasilkan 4 sperma haploid yang semuanya memiliki kemampuan membuai alias bersifat fertil. Sekarang, pada oogenesis kita lihat di dalam tubuh janin perempuan. Jadi saya sebut janin di sini karena bayi perempuan itu masih ada di dalam kandungan ibunya. Jadi pada bayi perempuan yang ada di dalam kandungan ibunya, ovariumnya itu sudah ada oogonium diploid yang sama kasusnya dengan pada spermatogenesis, maka oogonium diploid ini akan memperbanyak diri menjadi banyak oogonium yang bersifat sama diploid, sehingga perbanyakannya tadi berlangsungnya secara mitosis. Kemudian oogonium tadi akan berkembang, tumbuh dan berkembang, bukan membelah, menjadi oosit primer yang tetap diploid 2N. Yang membelah adalah kromosom-kromosomnya. Ini digambarkan sama ya. Sel induknya oogonium itu mempunyai 2 pasang kromosom, sepasang panjang, sepasang pendek. Karena berpasangan maka diploid. Kemudian pada oosit primer masih tetap diploid, tetapi masing-masing kromosom membelah menjadi pasangan kromatid, sehingga ada 2 pasang kromatid panjang dan 2 pasang kromatid pendek, sehingga sifatnya tetap diploid. Nah, ketika bayi perempuan tadi lahir dari ibunya,
maka di dalam ovariumnya itu sudah berupa oosit primer diploid yang saya pernah baca dalam buku. Jumlahnya pada kedua ovarium itu kurang lebih 400.000 butir oosit primer. Saya tekankan, di sini bayi perempuan lahir itu di dalam ovariumnya sudah berisi oosit primer. Kalau pada bayi laki-laki yang terlahir dari ibunya, di dalam testisnya masih berupa spermatogonium. Kita lanjut lagi. Oosit primer diploid ini kemudian membelah yang pertama, yaitu meiosis 1, menjadi 2 sel anak, tapi tidak sama besar. Yang satu abnormal, kecil. Yang satu normal. Nah, yang besar ini, yang normal, namanya oosit sekunder haploid. Kenapa haploid? Karena hanya ada satu kromosom panjang dan satu kromosom pendek yang masih berupa pasangan kromatid. Panjang bukan pasangannya pendek, sehingga ini sifatnya haploid. Kemudian yang abnormal, yang ukurannya kecil, namanya badan polar 1 yang sifatnya juga haploid. Namanya badan polar 1 atau sel polar 1 atau sel kutub 1. Jadi dari satu oosit primer diploid membelah menjadi 2 sel anak, satu yang normal namanya oosit sekunder haploid, yang abnormal namanya sel polosit 1 haploid. Kemudian akan mengalami meiosis yang kedua, membelah yang kedua, di mana oosit sekunder haploid akan membelah menjadi 2 sel anak, yang satu ukurannya normal dengan kromosom yang bukan berpasangan juga, berarti haploid. Nah, yang ukurannya normal ini namanya ootit. Sedangkan satunya ukurannya abnormal, kecil. Ini disebut badan polar 2 yang sifatnya juga haploid. Sedangkan badan polar 1 haploid tadi akan membelah menjadi 2 badan polar 2 yang juga haploid. Sehingga kesimpulannya pada meiosis 2 ini dihasilkan 1 ootit normal haploid dan 3 badan polar 2 haploid yang sifatnya abnormal karena ukurannya kecil. Kemudian oosit primer tadi, maaf, kita lanjut ya. Kemudian ootit haploid tadi akan berkembang menjadi ovum. Perlu saya tambahkan di sini, ovum yang haploid inilah yang sifatnya fertil, bisa dibuai. Sementara yang 3 badan polar 2 ini infertil, tidak bisa dibuai. Nah, itulah perbedaannya dengan spermatogenesis. Kemudian perlu saya tambahkan juga bahwa ketika seorang wanita memasuki masa akil balik, itu terjadi pembelahan oosit primer menjadi oosit sekunder dan badan polar 1. Jadi yang diovulasikan ketika pada masa subur itu fasenya adalah oosit sekunder dan badan polar 1. Kemudian meiosis 2 ini akan terjadi hanya ketika terjadi fertilisasi oleh sperma. Jadi kalau tidak terjadi fertilisasi oleh sperma, prosesnya baru berhenti sampai oosit sekunder dan badan polar 1 yang akan mati karena tidak dibuai dan keluar pada saat menstruasi. Kemudian silahkan disimpulkan, cari persamaannya dan cari perbedaannya antara spermatogenesis dengan oogenesis.
Kemudian kita lanjut.